Seorang wanita muda bernama Dea Permata Karisma, 27 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dikutip dari tribunjabar.id, Desa Jatimekar berada di tepi Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Dia ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk pada Selasa, 12 Agustus 2025. Berdasarkan kesaksian keluarga, korban ternyata sudah berulang kali menerima ancaman, bahkan hingga dilaporkan ke pihak kepolisian namun tidak mendapatkan tindak lanjut. Sukarno, 65, ayah korban menceritakan bahwa anaknya sempat mendapatkan ancaman oleh seseorang. Sempat cerita, rumah tuh dilempari cat, kemudian juga orang yang ngancam itu pernah masuk ke dalam rumah juga, kata Sukarno kepada tribunjabar.id di lokasi kejadian, Selasa, 12 Agustus 2025. Selain ancaman tersebut, Sukarno mengatakan, anaknya juga diancam pembunuhan melalui pesan singkat WhatsApp. Yuli Ismawati, 55 tahun. Ibu dari korban membenarkan hal tersebut terkait ancaman yang dialami anaknya. Yuli sebagai orang tua menyarankan untuk melaporkan ancaman tersebut ke pihak kepolisian dan memasang CCTV di kediamannya. Sudah lapor Babinsa, sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi nggak ada yang datang, kata Yuli sambil menangis. Hingga berita ini dibuat, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait penemuan jasad wanita muda tersebut. Dea Permata Karisma, 27 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya yang berada di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 12 Agustus 2025, siang. Pantauan tribunjabar.id di lokasi kejadian sekitar pukul 16 WIB, garis polisi sudah terpasang di kediaman korban. Pihak kepolisian juga tengah mendalami dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad korban ditemukan oleh pembantunya dengan kondisi bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk. Terduga pelaku pembunuhan wanita muda di Purwakarta, Dea Permata Karisma, 27 tahun, telah diamankan. Dikutip dari tribunjabar.id, terduga pelaku ternyata pembantu atau asisten rumah tangganya sendiri. Sebelumnya, Dea Permata Karisma, warga komplek perumahan PJT 2, Blok D, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya pada Selasa, 12 Agustus 2025, siang. Dia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Peristiwa mengenaskan ini diduga kuat merupakan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Ade. Ade pun kini sudah diamankan oleh pihak jajaran Satreskrim Polres Purwakarta. Ini fakta-fakta terbaru terkait kasus pembunuhan di Purwakarta tersebut. Sebelum terjadi pembunuhan, dia sering mendapatkan teror lewat pesan WhatsApp, hingga disarankan memasang CCTV di rumah. Perempuan muda itu ditemukan dalam kondisi tewas pertama kali oleh pembantunya, usai pergi ke warung pada Selasa, 12 Agustus 2025. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan tindak pidana pembunuhan ini sontak membuat geger masyarakat sekitar. Polisi pun langsung memasang garis polisi di sekeliling rumah korban. Proses identifikasi dilakukan tim Inafis Polres Purwakarta. Diketahui, korban dikenal sebagai pribadi yang tak hanya cerdas, tapi juga ulet dan penuh semangat. Sosoknya yang sederhana dan ceria masih begitu jelas diingatan sang ibu, Yuli Ismawati, 55 tahun, yang menceritakan keseharian putrinya dengan penuh kebanggaan dan haru. Sehari-harinya ya ibu rumah tangga, terus dia ada kegiatan usahanya, jualan makanan, dimsum, kata Yuli saat ditemui di kediamannya di Perum POJ Sadang, Desa Cisereuh, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Rabu, 13 Agustus 2025. Dia memang dikenal memiliki jiwa kewirausahaan. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ia tetap menyempatkan diri mengelola usaha kecil-kecilan yang ia rintis sendiri. Setiap pagi,
Kata Yuli, dia rutin mengantar dagangan dimsumnya ke tenan miliknya di sekitar kampus Politeknik Bisnis, Polbis, Purwakarta. Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, menyebutkan, pihak Satreskrim Polres Purwakarta telah bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Enjang juga menyebut bahwa pelaku saat ini berhasil diamankan di wilayah Jatiluhur. Terduga pelaku sedang diperiksa oleh penyidik Polres Purwakarta. Jadi pelaku saat ini sudah diamankan oleh penyidik Polres Purwakarta, lagi dalam pemeriksaan, kata Enjang saat dihubungi tribunjabar.id, Rabu, 13 Agustus 2025. Enjang mengatakan, pelakunya yakni asisten rumah tangga korban diamankan pihak kepolisian di lokasi kejadian. Pelakunya ada di situ, yang pembantunya itu. Enggak sembunyi sebenarnya, dia ada di situ sebenarnya, kata Enjang. Meski demikian, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian masih mendalami motif dari kasus tersebut, sehingga terdua pelaku masih menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan. Mengenai kabar polisi mengabaikan ancaman yang diterima Dea sebelum kematian, Enjang membantah. Polisi mengamankan Ade Mulyana yang merupakan pembantu atau asisten rumah tangga korban, diduga menjadi sosok pria yang menyebabkan tewasnya Dea Permataharisma pada Rabu 13 Agustus 2025. Detik-detik terakhir Dea Permataharisma sebelum dibunuh itu memang diungkap tetangganya yang bernama Salbiah. Tadi sekitar jam 10 pagi, saya mau beli sayur. Bu Dea juga keluar, kayaknya mau belanja. Jam 11 siang, kami pulang hampir bersamaan, ujar Salbiah. Saat itu, kata Salbiah, dia terlihat normal. Saya sempat sapa dia yang lagi makan. Dia bilang buru-buru karena mau hujan dan jemurannya banyak, ujar Salbiah. Tak disangka, beberapa jam kemudian, pembantu dia berlari ketakutan sambil berteriak, "Ibu-ibu, Bu Dea dibunuh," kata Salbiah menirukan pembantu korban. Salbiah dan warga lain langsung bergegas ke rumah Dea. Fakta lainnya, jasad korban pertama kali ditemukan oleh pembantu rumah tangganya yang kemudian berteriak meminta pertolongan. Tetangga korban melihat ada jejak kaki berdarah di pintu menuju dapur. Jejak kaki berdarah itu diduga karena menginjak genangan darah Dea. Berdasarkan kesaksian keluarga, korban telah menerima berbagai ancaman selama 3 bulan terakhir, termasuk pelemparan ket, upaya penerobosan rumah, dan ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Ibu korban, Yuli Ismawati, mengungkapkan bahwa mereka sudah mencoba melapor ke pihak kepolisian, Babinsa hingga Polsek Jatiluhur, terkait ancaman tersebut, namun tidak ada tindak lanjut. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah bergerak cepat atas informasi ancaman yang dialami oleh Dea Permataharisma. Menurutnya, korban saat itu belum membuat laporan polisi secara resmi karena masih mengumpulkan bukti, salah satunya berupa tangkapan layar ancaman yang dikirimkan melalui WhatsApp. Pihak kepolisian telah membenarkan adanya kejadian ini dan sedang melakukan penyelidikan intensif, termasuk olah TKP, pemeriksaan saksi, dan rencana otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Menurut tetangga, dia dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah terdengar memiliki masalah dengan siapapun. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.